Untung Suropati, budak Belanda yang menjadi pahlawan nasional. Perjuangan melawan Belanda bagi masyarakat Indonesia adalah sebuah kewajiban. Kewajiban untuk membela tanah kelahiran dari penjajah yang mengeksploitasi kekayaan alam. Salah satu pejuang yang membela mati-matian Indonesia dari penjajah adalah Untung Suropati. Untung Suropati banyak dikisahkan dalam buku legenda dan cerita rakyat. Nyatanya, beliau menjadi salah satu pahlawan yang berhasil membuat Fauze gerang karena kecerdikannya. Ia disebut sebagai sosok perwira besar di Pulau Jawa yang berjuang melawan Belanda pada tahun 1685 hingga tahun 1706. Untung Suropati mulanya merupakan seorang budak dari Pulau Bali yang dibeli oleh sebuah keluarga Belanda. Seperti apa kisah perjalanan perjuangan Untung Suropati? Simak penjelasannya dari video yang diproduksi tim Napaktilas berikut ini. Tapi jangan lupa subscribe, like, dan share video kali ini, supaya channel ini lebih berkembang. Untung Suropati lahir di Gelgel, Bali, pada tahun 1660. Ia memiliki nama asli Surowiroaji. Belum diketahui secara pasti bagaimana masa kecil dari Untung Suropati, yang umumnya diketahui adalah bangsawan Bali. Surowiroaji lalu diambil oleh seorang perwira VOC bernama Van Baber, yang kemudian menjualnya kepada Moor saat berada di Makassar untuk dijadikan sebagai budak. Anak lelaki yang oleh Moor diberi nama Untung itu ternyata berasal dari Bali. Ia lahir pada tahun 1660 dengan nama Surowiroaji. Ada yang menyebut Surowiroaji berasal dari kalangan rakyat biasa. Namun, ada pula yang meyakininya masih memiliki darah bangsawan, bahkan keturunan raja-raja. Tapi yang jelas, Surowiroaji melalui masa kecilnya sebagai budak belian. Waktu itu, memang masih ada perdagangan manusia di Nusantara. Budak-budak diperjualbelikan untuk dipekerjakan di kebun, dijadikan pendayung kapal, dan sebagainya. Hingga akhirnya, pada tahun 1670, Moor mendapatkan Surowiroaji, yang kemudian dipanggilnya Untung, dan dibawanya pulang ke Batavia. Saban hari, Untung selalu melayani Suzanne, putri terkasih Tuan Moor, selain mengerjakan tugas-tugas lain. Nama Untung didapatkan ketika menjadi budak yang diperdagangkan kepada Moor. Alasannya, setelah Surowiroaji resmi menjadi budak, karir militer Moor melejit dalam waktu singkat. Dianggap membawa keberuntungan, nama yang semula Surowiroaji menjadi Untung. Tumbuh besar bersama, meskipun berbeda kasta, Suzanne dan Untung saling jatuh cinta. Keduanya lantas menikah secara rahasia. Tuan Moor yang akhirnya tahu pun murka. Moor, yang saat itu sudah menjadi tokoh terhormat di pemerintahan, menginstruksikan aparat kolonial untuk menangkap Untung. Untung segera dibekuk dan dipenjara di Stadhuis, yang kini menjadi gedung Museum Sejarah Jakarta. Selama di Bui, pemuda ini sering disiksa karena kelakuannya yang dianggap tak patut, lantaran berani-beraninya mencintai, apalagi menikahi, seorang putri pejabat tinggi, orang Belanda pula. Beruntung, Untung bisa kabur dari tahanan, berkat pertolongan Suzanne yang diam-diam melepaskannya. Sejak saat itu, kebenciannya terhadap tentara Belanda memuncak. Ia bertekad akan membalas segala perlakuan mereka terhadapnya. Selain masih sakit hati, karena dipisahkan secara paksa dengan istri Belandanya yang cantik. Untung, yang waktu itu berusia 20 tahun, meluapkan kemarahannya dengan sering membikin onar di pinggiran Batavia. Sasarannya adalah aparat VOC, atau orang-orang yang dekat dengan pemerintah Hindia Belanda. Untung pun harus pintar-pintar bergerak, karena menjadi buruan aparat kolonial.
Pada tahun 1683, seperti dikisahkan Uka Chandra Sasmita dalam Sejarah Jakarta dari zaman prasejarah sampai Batavia tahun 1977, VOC menyerang Kesultanan Banten dan memenjarakan Sultan Ageng Tirtayasa di Batavia hingga wafat. Putranya, Pangeran Purbaya, lolos dan lari ke Gunung Gede dekat Bogor untuk berlindung. Ia bersedia menyerahkan diri, tetapi hanya mau dijemput oleh perwira VOC dari kalangan pribumi. Sementara itu, Untung, mantan budak Tuan Moore yang dianggap kurang ajar itu, masih dikejar-kejar aparat kolonial dan akhirnya bisa ditemukan. Ditawarilah Untung pekerjaan baru, ketimbang harus menjalani hukuman, yaitu menjemput Pangeran Purbaya. Tawaran itu diterima. Ia kemudian dilatih ketentaraan oleh militer VOC, bahkan diberi pangkat letnan dalam tempo yang relatif singkat. Setelah beres, Untung bersiap untuk melaksanakan misinya, menuju ke Gunung Gede. Untung akhirnya menemui Pangeran Purbaya yang bersedia ikut untuk diserahkan kepada VOC. Dalam perjalanan, serdadu-serdadu Belanda pimpinan Van de Coeveler memperlakukan sang pangeran dengan kasar. Untung tidak bisa menerima perlakuan itu. Situasi memanas karena Coeveler juga menghina Untung. Coeveler mencibir Untung, menyebutnya tetap saja budak dan buronan VOC. Coeveler yang tidak sudi mengakui Untung sebagai perwira, bahkan mengancam akan menjebloskannya ke penjara. Cukup lama menahan diri, Untung akhirnya lepas kendali. Di tepi Sungai Cikalong, dekat Cianjur, pada 28 Januari tahun 1684, pasukan Coeveler dihancur leburkan oleh Untung. Tidak kurang 20 orang Belanda tewas dalam pertikaian itu. Usai insiden berdarah tersebut, Pangeran Purbaya tetap ingin menyerahkan diri kepada VOC, ketimbang timbul masalah yang lebih besar nantinya. Namun, istri Pangeran, Raden Ayu Gusik Kusuma, justru meminta Untung mengantarkannya pulang ke Kartasura. Raden Ayu Gusik Kusuma adalah putri seorang pejabat tinggi di istana dinasti Mataram itu. Mereka berpisah jalan, Pangeran Purbaya dan para pengawalnya menuju benteng VOC di Tanjung Pura, Karawang. Sementara Untung beserta beberapa pengikutnya mengawal Raden Ayu Gusik Kusuma ke Kartasura. Dalam perjalanan panjang itu, cinta mulai bersemi. Sang istri Pangeran ternyata menaruh hati kepada Untung. Untung sempat menghadapi pasukan VOC lagi yang mengejarnya di bawah pimpinan Jacob Cooper. Peristiwa itu terjadi di desa Rajapolar, Tasikmalaya. Disebutkan R.P. Suyono dalam peperangan kerajaan di Nusantara. Pertempuran itu cukup seru. Untung kehilangan beberapa orang anak buahnya. Namun, kerugian di pihak Cooper juga tak kalah sedikit, bahkan lebih parah. Demi keselamatan Raden Ayu Gusik Kusuma, Untung terpaksa melarikan diri. Orang-orangnya yang sudah hafal medan, membuat rombongan ini bisa lepas dari kejaran, meskipun Untung kini kembali menjadi buronan aparat kolonial. Perjalanan dilanjutkan, Untung berniat mampir ke Cirebon, sekaligus menghadap sultannya, karena Kesultanan Cirebon berhubungan baik dengan Mataram, tempat asal Raden Ayu Gusik Kusuma. Namun, kedatangan Untung ternyata tidak disukai oleh anak angkat sultan, yang bernama Raden Suropati. Raden Suropati dikenal sebagai sosok pangeran yang sangat angkuh, dan sering bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat. Ia mencegah rombongan Untung masuk ke istana, dan terjadilah pertengkaran sengit. Raden Suropati bahkan menyerang kepribadian dan masa lalu Untung, yang pernah menjadi budak. Apalagi Untung adalah buronan VOC. Kericuhan itu baru mereda setelah Sultan Cirebon mengetahuinya dan turun tangan. Sultan memutuskan Raden Suropati bersalah dan dianggap telah mencemarkan nama kerajaan karena tindakannya terhadap Untung. Ratnawati Anhar menuliskan, bahkan Sultan menjatuhkan hukuman mati untuk anak angkatnya itu. Nama Suropati pun diberikan kepada Untung. Sejak saat itulah, nama Untung Suropati mulai dikenal. Setelah mendapatkan restu dari Sultan Cirebon,
rombongan Untung Suropati meneruskan perjalanannya ke timur. Namun, pergerakan Untung diketahui VOC. Kembali dipimpin oleh Jacob Cooper, pada 6 Oktober tahun 1684, terjadi pertempuran di perbatasan Jawa bagian barat dengan tengah itu. Sekitar 50 orang dari pihak Untung tewas. Lantaran kekuatan dan senjata yang tidak seimbang, Untung Suropati menginstruksikan kepada pasukannya untuk mundur. Mereka lolos berkat bantuan dari Kesultanan Cirebon dan berhasil memasuki wilayah kekuasaan Mataram dan bergegas menuju Kartasura. Singkat cerita, tibalah rombongan Untung Suropati di Istana Kartasura yang saat itu diperintah Amangkurat II, cucu Sultan Agung. Ayah Raden Ayugusi Kusuma, Patih Nerangkusumo, adalah sosok yang sangat anti-VOC. Ia pun merestui pernikahan Untung Suropati dengan putrinya, yang telah memutuskan berpisah dengan Pangeran Purbaya dari Banten. Patih Nerangkusumo langsung terpikat kepada Untung Suropati setelah mendengar laporan dari bupati-bupati bawahan Mataram tentang sepak terjangnya selama perjalanan menuju Kartasura. Ia pun tidak ragu-ragu mengajak Untung Suropati untuk bersama-sama memerangi musuh yang sama-sama mereka benci, yakni Kompeni Belanda. VOC mendesak kepada Amangkurat II agar menyerahkan Untung Suropati. Amangkurat II menyanggupinya. Tapi, itu ternyata hanya taktik yang dirancang Patih Nerangkusumo bersama Untung Suropati. Pasukan kompeni pun berangkat ke Kartasura. Kali ini, komandannya adalah Kapten Francois Thatcher, perwira senior VOC, yang pernah terlibat dalam penumpasan gerakan Trunojoyo yang dianggap memberontak kepada Mataram. Kapten Thatcher juga terlibat dalam penaklukan Kesultanan Banten. Sampai di Kartasura, tanggal 8 Februari tahun 1686 menjelang siang. Kapten Thatcher yang memimpin lebih dari 200 serdadu, memasuki istana dengan percaya diri, karena yakin Untung Suropati akan ketakutan melihatnya. Ternyata, Kapten Thatcher masuk jebakan. Anak buah Untung Suropati membuat kebakaran hebat di sekitar istana. Pasukan VOC pun panik dan terperangkap. Selain itu, pasukan Untung Suropati juga membakar sebagian bangunan keraton untuk membuat seolah-olah Amangkurat II ikut menjadi sasaran serangan agar VOC tidak curiga. Pertempuran hebat pun terjadi di halaman keraton. Korban berjatuhan di kedua pihak. Untung Suropati kehilangan 75 anak buahnya. Sementara dari kubu VOC sebanyak 79 orang tewas, termasuk Kapten Thatcher. Peristiwa ini cukup menggetarkan kompeni. Sejarawan Hermanus Johannes de Graaf, dalam terbunuhnya Kapten Thatcher, Kemelut di Kartasura abad 17, bahkan menyebut, pembunuhan Kapten Francois Thatcher merupakan salah satu peristiwa yang paling mencolok dalam sejarah VOC. Amangkurat II kemudian memerintahkan Untung Suropati ke Pasuruan untuk menyerang salah satu wilayah Mataram di Jawa bagian timur itu. Kedoknya, seolah-olah Untung Suropati melawan Mataram agar Belanda tak curiga. Setelah merebut Pasuruan, Untung Suropati mendeklarasikan diri sebagai pemimpinnya dengan gelar Adipati Aryo Wironegoro. Pada tahun 1702, Amangkurat II wafat dan digantikan putranya, Amangkurat III. Raja baru ini langsung terlibat perseteruan dengan pamannya, Pangeran Puger. Amangkurat III kabur ke Pasuruan, meminta perlindungan Untung Suropati. Sementara itu, pada tahun 1706, VOC menggerakkan armada perang ke Pasuruan. Dalam pertempuran sengit di Bangil, Pasuruan, pada 17 Oktober tahun 1706, peruntungan Untung Suropati berakhir. Ia terluka parah, terpaksa mundur, dan akhirnya gugur. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, Untung Suropati meminta kepada para pengikutnya agar merahasiakan kematiannya. Namun, pada 18 Juni tahun 1707,
kuburan Untung Suropati ditemukan pasukan VOC yang sedang mencari keberadaan Amangkurat III di Pasuruan. Makam itu lalu dibongkar, jasad Untung Suropati dibakar, dan abunya dibuang ke laut. Kendati begitu, para pengikut setia Untung Suropati, yang kebanyakan terdiri dari orang-orang campuran Jawa dan Bali, masih sering melibatkan diri dalam berbagai aksi perlawanan terhadap VOC. Begitu pula dengan putra-putranya, antara lain Raden Pengantin, Raden Suropati, dan Raden Surodilogo. Maka, pada tahun 1723, mereka ditangkap VOC dan diasingkan ke Sri Lanka agar tidak merepotkan lagi. Sepak terjang Untung Suropati yang berkali-kali membikin murka Belanda ini sangat melegenda. Melalui surat keputusan Presiden Republik Indonesia tertanggal 3 November tahun 1975, Untung Suropati ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Demikianlah kisah heroik dari Untung Suropati, seorang yang pernah menjadi budak Belanda, yang akhirnya menjadi seorang yang gigih melawan Belanda. Bagaimana pendapatmu? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Karena percaya tidak percaya, terserah bagaimana Anda menyikapinya.